welcome guys, kembali lagi bersama aku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tuh selalu sehat selalu ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian dan pakai masker. Dan di video kali ini aku akan kembali menceritakan bagaimana kelanjutan dari kisah pengikut iblis alias bisikan iblis yang ada di part 1, part 2, dan part 3. Jadi buat kalian yang belum nonton part 1, part 2, dan part 3-nya, cus langsung nonton dan linknya aku kasih di deskripsi. Kalau kalian punya cerita-cerita horor atau cerita-cerita yang menurut kalian itu menarik untuk diceritakan, kalian bisa langsung kirimkan ceritanya ke email aku dan emailnya ada di deskripsi. Dan juga, kalau kalian menyukai video seperti ini silahkan subrek aja di bawah. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channelku. Oke, kita let's go ke ceritanya. Saat itulah, dia tidak sanggup lagi untuk mengangkat beban tubuhnya. Tiba-tiba, tercium aroma yang sudah lama ia lupakan, bau lenguh seekor kambing. Saat dia berbalik, dia mengamati sesuatu yang dari tadi mengikutinya. Dia terkejut melihat sesosok jangkung dengan bulu hitam lebat. Tangannya bengkok tapi tak berjari, matanya merah menyala, dengan hidung melesat keluar. Dan di kepalanya ada tanduk kecil. Ia berdiri mengamati dia. Yang membuat dia ngeri, caranya itu bergerak seperti penari jaipong, dengan kepala miring ke kanan dan ke kiri. Ketika makhluk itu bersiap mencekram dia, pintu terbuka dan Pak Wanto berteriak dengan keras, "Jangan anak sulungku!" Suara Pak Wanto bergetar marah dan seketika itu juga dia jatuh pingsan. Dia terbangun di dalam kamarnya. Masih setengah sadar, ia mendengar suara yang entah dari mana datangnya, lirih dan seperti putus asa. Sampai dia sadar bahwa di hadapannya berdiri Poci tepat di depan wajahnya. Ya, itu adalah pocong Mbok Sartem. Dan ternyata Mbok Sartemlah yang sedari tadi berteriak meminta tolong. Namun, dia ketakutan setengah mati melihat langsung dua makhluk wujudnya yang tidak pernah dia bayangkan. Dia berharap dirinya lebih baik pingsan lagi, dan harapannya terwujud karena sekarang yang ada di hadapannya adalah bapaknya. Pak Wanto menatap dia dengan wajah penuh amarah sambil mengangkat sesuatu. "Siapa yang baru saja memberimu ini?" Dia menatap takut bapaknya. Ini pertama kali ia melihat bapaknya semarah itu. Di depan dia, bapaknya membakar gelang yang terbuat dari kain kafan Mbok Sartem. Namun, semenjak hari itu, setiap malam, dia selalu merasa diawasi oleh makhluk yang ia lihat dalam kamar bapaknya itu. Apakah itu yang dimaksud oleh Mbak Safi? Lalu, suatu hari, dia bermaksud ingin menemui Mbak Safi lagi. Tiba-tiba, di depan pintu kamarnya, Yuni sudah berdiri melihatnya. Yuni kemudian mendekati dia yang berbaring di atas ranjangnya. Ternyata Yuni ingin mengajak dia bermain cublak-cublak soeng. Dia hanya diam. Dia tidak tahu harus jawab apa. Bagaimana permainan ini bisa dimainkan oleh dua orang? Nggak bisa lah Yun. Emang gimana caranya? Kenapa nggak bisa? Yuni berbalik bertanya. Siapa lagi yang main? Kalau berdua saja mana bisa? Itu Yuni menunjukkan dia. Itu ada Atun sama Rina di samping Mbak. Malam itu, dia menemani Yuni, berpura-pura ikut main, yang entah bagaimana caranya. Ia merasa Yuni benar, merasa ada Atun dan Rina, dua adiknya yang sudah meninggal lebih dulu. Dan semenjak saat itu, dia merasa semakin lama, semua ini semakin aneh. Meski kain kafan yang diberikan Mbak Safi sudah dibakar oleh bapaknya, namun dia masih bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tetap mengawasinya. Di suatu malam, tanpa sengaja, dia melihat ke halaman belakang rumah, tempat di mana sore tadi bapaknya mendirikan sebuah ayunan tua. Ia melihat bapaknya tampak menyendiri, menatap ayunan di depannya yang tengah bergerak-gerak tanpa ada yang mendorong. Penasaran, dia mendekati jendela, namun masih kurang jelas. Mengikuti naluri penasarannya, dia berjalan turun, mencari tahu apa yang bapaknya lakukan. Sampailah dia di dapur.
tempat di mana jarak ia dengan bapaknya tidak terlalu jauh. Ya, bisa dibilang tidak begitu jauh lagi. Dia mendengar bapaknya sedang berbicara, dan jadi masalahnya tidak ada siapapun di sana kecuali Pak Wanto dan ayunan yang bergerak dengan sendirinya. Tiba-tiba Yuni mengejutkan dia. "Atun pulang ya, Kak?" Atun. Dia bingung, ia mengulangi nama itu. "Iya, Kak, itu lihat ada ibu juga sama Rina di sana." Dia tidak mengerti lagi apa yang terjadi di dalam keluarganya. Apakah hanya dia yang tidak bisa melihat? Kemudian dia mencoba bertanya tentang kambing itu pada Yuni. "Yun," kata dia. "Iya, Kak. Kamu pernah lihat nggak ada manusia wajahnya menyerupai kambing, tinggi, berbulu hitam, dan di kepalanya ada tanduk?" Yuni mengangguk. "Adik," ucap Yuni, saya menunjuk dia. Dia terdiam, mencoba mencerna maksud perkataan adik, dan dia baru sadar Yuni tidak menunjukkan dirinya, namun sesuatu yang di belakangnya. Dan ternyata sesosok yang dia bicarakan sedari tadi berdiri di belakang dia. Yang dia ingat kemudian, dia merasa sentakan yang kuat mencekram lehernya dan kemudian menghantamnya ke lantai. Suara terakhir yang ia dengar ada suara bapaknya berteriak marah dan mengatakan, "Jangan anak pertamaku, jangan!" Lalu semua menjadi gelap. Andi saat itu usianya belum genap 13 tahun. Saat kejadian ganjil itu terjadi di kampungnya, kesehariannya hanya mendengar desas-desus yang semuanya sama, membicarakan sebuah keluarga yang konon bersekutu dengan iblis. Hal itu terjadi saat berita kematian Yuni sekali lagi menggegerkan kampungnya. Warga pun mulai resah. Saking resahnya, setiap malam di balai desa, bapak-bapak berkumpul guna mencari jalan keluar, di mana tersebar bahwa iblis itu konon sering menampakkan diri dan menyebar teror. Warga memanggil makhluk itu dengan sebutan Palawijah. Palawijah atau yang berarti rupa kambing biasanya hidup di sebuah keluarga. Namun, kehadirannya biasanya mendatangkan kekayaan, kemasyhuran. Hanya saja imbal baliknya nyawa anak keluarga yang memelihara Palawijah. Biasanya dimulai dengan anak termudanya hingga sampai anak tertua di keluarga tersebut. Yang menjadi permasalahan terbesarnya, setelah anak-anaknya habis, Palawijah tidak akan berhenti untuk mencari tumbal. Yang akan menjadi incaran selanjutnya adalah anak termuda dari tetangga si pemelihara. Dan hal ini semakin membuat warga panik dan mulai membicarakan dengan serius. Andi yang begitu tertariknya dengan kejadian ini mencari tahu kematian Yuni, di mana sebelumnya ia sampai koma selama 7 hari. Kejadian sendiri masih simpang siur. Ada yang mengatakan Yuni terjatuh dari anak tangga, terjatuh di kamar mandi, hingga saraf di kepalanya itu rusak. Namun, ada satu hal yang Andi tahu. Yuni tidak pernah memejamkan matanya, bahkan ketika ia meninggal. Sampai dimasukkan ke liang lahat pun, mata Yuni masih terbuka. Satu perubahan yang Andi rasakan, yaitu dia terkenal ramah dan supel kepada tetangga. Sekarang lebih banyak murungnya, dan bahkan batang hidungnya pun tidak terlihat lagi berjalan-jalan di kampung. Kabar terakhir yang beredar, dia itu tahu sesuatu. Depresi adalah gambaran yang tepat untuk menjelaskan kondisi dia. Setidaknya itu yang Andi dengar dari percakapan ibu dan bapaknya. Di tengah masalah yang tadi berujung, kembali muncul kabar yang mengejutkan, yaitu tentang kabar dia meninggal. Sontak, kabar itu tidak hanya menghebohkan warga, namun membuat resah bahwa ada yang salah dengan keluarga Pak Wanto. Mengerikannya, Pak Wanto sama sekali tidak menunjukkan ekspresi sedih. Bahkan, ada yang pernah melihat Pak Wanto tanpa tersenyum, melihat jasad anak yang seharusnya menjadi satu-satunya yang ia jaga, namun berakhir dengan kematian tragis. 4 kematian yang semuanya menyimpan teka-teki warga kampung.
sehingga keyakinan warga untuk mengusir Pak Wanto tidak terbendung. Hanya saja, warga masih diliputi rasa ngeri karena kabarnya Pak Wanto menunjukkan gelagat tidak takut sama sekali dengan sikap warga yang menolak keras-keras hidup berdampingan dengan manusia yang menyekutukan Tuhan. Ada kejadian aneh yang bermunculan. Salah satunya, konon setiap jam menunjukkan pukul 12 malam. Terkadang, warga melihat sesosok wanita melintas di jalan kampung. Sosok itu menyerupai sosok yang familiar. Itulah sosok yang sering dilihat warga. Yang menakutkan dari sosok yang menyerupai dia adalah cara berjalannya, yang seperti cara berjalan orang kewalahan menahan kepalanya, seolah kepalanya itu akan jatuh sewaktu-waktu. Dan setiap didekati warga, sosok itu akan menghilang dan meninggalkan suara menangis. Setiap hari muncul cerita-cerita baru yang mengaku mereka melihat dia berjalan di depan rumahnya. Terkadang dia berhenti di depan rumah seperti memperingati. Puncaknya di sebuah rumah di mana baru saja lahir bayi kecil. Dia setiap malam datang ke sana. Sosok dia akan mengetuk pintu rumahnya, dan bila dilihat dari jendela, wajah dia akan terlihat di depan rumah, berdiri sendirian di tengah kegelapan malam. Mbah Safilah yang pertama memperingatkan agar selalu menjaga bayi kecil itu, karena kemunculan dia bisa menjadi pertanda yang buruk. Di malam yang entah keberapa, ibu dari bayi kecil itu tidak bisa tidur, karena bayi kecil itu selalu menangis di sampingnya, dan menangis terus. Si bapak sedang keluar dan tidak ada di rumah. Bayi itu menangis, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya, sampai suara ketukan terdengar. Ketukan itu membuat sang ibu kebingungan. Awalnya, ia mengabaikan ketukan itu. Namun, semakin lama, kutukan itu semakin keras. Diliputi rasa takut, si ibu melangkah ke pintu, meninggalkan jabang bayi di dalam kamar. Ketika ia memeriksa siapa yang bertamu malam-malam, ibu tersebut syok karena yang bertamu adalah dia. Dia menatapnya dengan tatapan mendelik, kemudian menunjukkan sesuatu. Arah yang ditunjuk oleh dia adalah kamar di mana tempat si ibu meninggalkan bayinya. Dengan wajah khawatir dan tergopoh-gopoh, si ibu kembali ke kamar. Namun, yang ia dapati adalah sesosok makhluk hitam besar tengah mencekram si bayi dengan tangannya yang dipenuhi bulu. Si ibu berteriak dengan sangat keras, membuat makhluk hitam besar itu langsung lenyap. Warga yang mendengar itu pun langsung berkumpul. Suasana itu sangat ramai. Warga berbondong-bondong mencari tahu apa yang terjadi. Namun, semuanya terjawabkan saat mereka melihat ibu dari si bayi tersebut menangis histeris. Di depannya, bayi kecil itu ditemukan meninggal dengan kondisi kulit dingin. Warga yang melihat itu enggak habis pikir. Lalu terdengar seseorang berkata, "Wantolah yang membunuh bayi ini." Teriakan itu disahut oleh warga yang lain, membuat gaduh suasana saat itu. Tanpa menunggu waktu, warga yang marah bergerusuk menuju rumah Pak Wanto. Bersenjatakan sajam dan obor, warga berteriak riuh, "Nyawa dibayar nyawa." Di depan rumah Pak Wanto, warga menjebol pagar besi sambil berteriak meminta Pak Wanto untuk keluar. Penjaga rumah Pak Wanto sampai menyingkir, ngeri melihat banyaknya warga yang datang. Andi ingat betul, Pak Wanto keluar dengan tampang biasa saja. Kemudian Pak Wanto bertanya, apa yang terjadi? Kenapa warga bertamu malam-malam gini ke rumahnya? Kemudian salah satu warga menceritakan semuanya. Namun Pak Wanto tidak membantah sedikit pun. Malah sebaliknya, Pak Wanto menantang warga bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh mereka. Ucapan itu membuat warga semakin marah. Teriakan kemarahan terdengar di sana-sini. Andi yang menyaksikan kejadian itu, di mana Pak Wanto disabit oleh sabilah parang tepat di bahunya oleh seorang warga. Anehnya, parang yang seharusnya bisa mengkoyak bahu Pak Wanto
tampak nggak bergeming. Malah sebaliknya, warga yang menyabit itu berteriak-teriak seolah ada sesuatu yang membuat lengannya itu menjadi bengkok. Warga pun semakin beringas menghujam Pak Wanto dengan senjata yang mereka bawa. Namun semuanya sia-sia. Pak Wanto semakin angkuh dan mencibir warga. Bahkan sebegitu menantangnya, Pak Wanto sampai menceritakan bahwa ia adalah orang yang paling sakti di kampung ini. Namun keadaan berbalik saat seorang warga muncul dan berteriak, "Masuk ke rumahnya, bakar rumahnya, bakar kamarnya." Warga yang mendengar itu membabi buta, melesat masuk dan membakar semuanya. Disinilah wajah Pak Anto yang awalnya jumawa tiba-tiba mulai panik. Ia melesat masuk ke dalam rumah. Namun warga sudah membabi buta membakar rumah itu. Kobaran api merah menyala mulai terlihat di sana-sini. Disitulah Andi mendengar suara Pak Wanto berteriak-teriak saat warga menyeretnya, lalu menguyurnya dengan minyak tanah. Kobaran api membakar Pak Wanto. Yang Andi ingat kemudian, ia ditarik oleh seseorang dari tempat itu dan membawanya ke tempat jauh. Namun, satu hal yang tidak bisa ia lupakan, teriakan Pak Wanto yang terngiang-ngiang. Kejadian ini benar-benar menghebohkan. Kasus pembakaran ini sampai diliput media lokal. Andi ingat, sebegitu hebohnya sampai menjadi headline. Hanya saja, headline yang ditulis diberi judul berbeda. Dukun cabul dibakar warga. Dan menurut kata warga, sampai sekarang warga kadang melihat seorang wanita mengintip di balik jendela kamar lantai 2 rumah itu, yang diyakini itu adalah sosok dia. Dan tamat. Ini adalah kisah yang menurutku sangat tragis, karena dia, Yuni, Rina, dan Ruswatun, mereka masih memiliki masa depan yang panjang. Namun semua itu harus berakhir karena keegoisan dari seorang ayah. Dan kita doakan semoga arwah mereka husnul khatimah. Sampai di sini dulu cerita kali ini. Buat teman-teman yang mempunyai cerita horor atau kalian pernah ngalamin suatu hal yang menurut kalian itu menarik untuk diceritakan, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke email aku, dan emailnya aku taruh di deskripsi. Mohon maaf jika ada salah kata. Aku pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.